Shalom teman-teman, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom. Shalom Bu Iwan. Halo Kakak Vika. Kita bersyukur banget kalau Tuhan masih izinkan kita untuk bisa bersekolah minggu di minggu tanggal 26 September 2021. Kalau kemarin tuh kayaknya kakak-kakak bagi goodie bag untuk kita tuh ada apa tuh Bu Iwan? Kemarin itu anak-anak didatangi toh sama kakak-kakak toh. Nah, dapat goodie bag enggak? Jajan. Dapat jajan, seneng enggak? Itu Pastinya ada seneng. apa ya? Itu karena GKJ Mijen Ulang ulang tahun. tahun yang ke 24. Berarti sudah besar ya kalau Sudah anak-anak dewasa. itu sudah dewasa. Nah, jadi seumur siapa ya? Seumur siapa? Oh, seumuran Kakak Devi. Oh iya, Iya. Kakak Devi. Kakak Devi, Kakak Dendi itu seumuran GKJ Mijen ya. Nah, terus anak-anak hari ini kita akan bersama-sama bersekolah minggu. Kita akan membuka dengan pujian Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya semangat ya, sambil berdiri ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita pahlawan kecil ya Kak Vika ya. Tidak ada yang berani melawan kita. Karena siapa? Tuhan ada di pihak kita. Ya adik-adik semua, kita akan duduk manis sejenak. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Tuhan beri buat kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan menjagai kami, melindungi kami, menjadikan kami pahlawan kecil bagi Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah panglima kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah sepenuhnya hanya tangan kasih setia Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, sementara ini anak-anak masih sekolah minggunya masih online ya Kak Vika ya. Dan kita harus terus berdoa supaya Tuhan izinin kita untuk bisa sekolah minggu secara tatap muka. Meskipun mungkin ada yang sudah Bosan. masuk sekolah ya. Ya. Ya mungkin memang ada juga yang jenuh atau apa, tapi kita harus tetap semangat ya. Kita harus jadi anak sekolah minggu yang selalu mendengar akan Tuhan seperti lagu ini. Yuk kita akan pujikan bersama-sama ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, seperti lagu ini, waktunya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk bersama-sama, duduk sejenak, duduk dengan tenang, siapkan Alkitab, dan dan akan mendengarkan sampai nanti. kita akan dengar baik-baik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Yuk, dibantu Kak Vika ya, dibantu ya. Yuk.
Teman-teman lewat tangan untuk mata, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Yesus, terima kasih Yesus atas sekedar penyertaan Yesus hingga pada pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama walaupun secara online Yesus untuk melakukan sekolah minggu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Yuan. Kiranya Kau berkati Yesus, apa yang Bu Yuan katakan bisa menjadi berkat untuk kita semua Yesus, dan berkati juga kita dalam mendengarkan firman Yesus agar bisa mendengarkan firman yang diberikan oleh Bu Yuan dengan baik. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkannya. Pimpin kami Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak Vika, tadi lagu pujian kita pertama tentang apa ya? Tentang aku pahlawan kita, Pahlawan kecil. aku pahlawan kecil. Tentang pahlawan, tentang seorang pahlawan. Dalam Alkitab juga ada tentang seorang pahlawan. Pahlawannya ini pahlawan perempuan. Ya. Kalau anak-anak sekolah, pahlawan perempuan seperti siapa saja ya? Cut Nyadi, Raden Ajeng Kartini. Terus apa lagi? Dewi Sartika, Cut Mutia, ya dah. Marta, Martina, Tiahahu. Ya, pasti banyak ya. Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang pahlawan perempuan. Namanya Ratu Ester. Nah, anak-anak bisa membaca di dalam Ester 7 ya. Ester 7 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ menceritakan tentang Haman yang diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Nah, tugas anak-anak nanti selesai ibadah sekolah minggu, anak-anak membaca di Ester 7 ayat 1 sampai 10. Tapi sekarang kita akan menyimak video tentang Ratu Ester. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester.
Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, bagaimana tadi Kak Vika videonya tentang Ratu Ester? Sangat mengagumkan ya Bu Iwan, karena kita bisa lihat Ratu Ester dengan keberaniannya bisa menyelamatkan banyak orang. Ya, dia telah menyelamatkan bangsa Yahudi, ya. Bangsa Yahudi waktu itu terancam oleh seorang panglima yang bernama Haman. Tapi karena keberanian Ratu Ester, dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya bangsa Yahudi. Nah, sekarang Buya mau tanya nih, Kakak Vika pernah nggak menolong teman? Pernah nggak ya? Pernah dong, Bu. Pasti. Menolong apa? Menolong memberikan jajan. Menolong memberikan jajan? Oh, Menolong temannya nggak teman bawa yang- jajan. Ya, teman yang Nggak bawa uang kesusahan, saku. yang kena bencana alam, kadang juga aku bantuin. Iya. Kalau anak-anak di rumah pernah nggak tolong temannya? Hah? Pernah nggak? Iya. Saat ini nanti Buya punya video tentang menolong teman. Coba anak-anak perhatikan bagaimana menolong teman. Diperhatikan ya dengan baik, soalnya nanti Buya mau tanya nih, ya. Oke, perhatikan video ini ya. Episode Jamu Setia Kawan. Aduh, padahal kan hari ini ada ulangan. Aku malah tidak bisa masuk karena demam. Ibu sudah kabari teman kamu kalau hari ini kamu sakit. Istirahat dulu sampai sembuh ya. Ali, kamu tahu nggak? Katanya Cahya sekarang di rumah sakit. Hah? Kok sampai dirawat di rumah sakit? Cahya sakitnya parah ya? Ayib, ngomongnya nggak benar nih. Cahya itu sekarang sedang ada di rumah. Dia nggak bisa masuk sekolah karena sakit. Iya, itu maksudku. Cahya di rumah, lagi sakit. Bukan di rumah sakit. Nanti pulang sekolah, kita nengokin Cahya yuk. Iya dong, kita kan kompakan. Jangan lupa bawain oleh-oleh juga ya. Ali, kamu kok malah bawa buku sih? Kita kan mau nengok Cahya. Buku ini isinya PR dari Bu Guru tahu. Aku kerjain PR Cahya, jadi dia nggak dimarahin Bu Guru kalau nggak ngerjain PR. Itu kan curang, masa PR dikerjain sama orang lain? Ini namanya menolong teman, bukan curang. Kasihan kan Cahya kalau nggak ngumpulin PR. Oh iya, kita belum beli oleh-oleh buat Cahya. Aku tahu. Kita petik jambu aja buat oleh-oleh Cahya. Emangnya boleh? Itu kan pohon jambu punya orang. Boleh dong, kita kan mau nolong teman. Cip, yang itu juga petik. Ya, sabar. Yang ini dulu nih.
Jadi kalian ngerjain PR-ku dan metikin jambu punya orang lain buat aku. Iya Cahya, semuanya buat kamu. Kita mau nolong kamu yang lagi sakit. Aduh, Ali, Aib, nolong aku kan gak usah harus dengan cara curang begitu. Aku bisa kok ngerjain PR-ku sendiri setelah sembuh. Tapi nanti kamu dimarahin Bu Guru. Aku sudah izin sama Bu Guru. Ya sudah deh, karena sudah terlanjur, apa boleh buat? Kita jadiin rujak aja. Nggak boleh, ayo kalian semua balikin jambunya. Ya, Cahya. Nah, bagaimana anak-anak sudah melihat video tentang menolong teman? Kira-kira tadi yang ditolong itu Cahya. Cahya. Oh, Cahya ditolong sama. Kenapa Cahya ditolong sama temannya, Pak Vika? Karena Cahya sakit demam. Oh, Cahya sakit. Cahya sedang sakit, jadi Teman- Cahya mau tidak bisa sekolah. sekolah. Temannya menolong apa, Pak Vika? Temennya nolong ngerjain PR-nya Cahya sama ngasih oleh-oleh. Tapi ngasih oleh-olehnya dengan Nah, kalau menolong seperti itu, kira-kira boleh nggak anak-anak? Menolong mengerjakan PR, sambil menolong membawakan buah, tapi dari hasil mencuri. Kira-kira boleh nggak? Kira-kira boleh nggak Kak Vika kalau kayak gitu? enggak, cara menolongnya salah. Cara menolongnya salah, harusnya bagaimana? Eh, Tentang yang mengerjakan PR dulu, tentang mengerjakan PR. Harusnya bagaimana coba? Pernah nggak Kak Vika bantu temennya ngerjakan PR? enggak dong. Oh enggak. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau ada temennya sakit, belum mengerjakan PR, caranya menolong bagaimana? Memberitahu apa yang tadi guru sampaikan lagi ke ada teman kita yang sakit. Oh gitu ya. Jadi anak-anak kalau ada temannya sakit dan kebetulan belum membuat PR, anak-anak boleh menolong, tapi tidak mengerjakannya ya. Jadi memberikan penjelasan. Kalau temannya belum mengerti dijelaskan, tapi biar dia mengerjakan sendiri, biar dia nanti juga pinter ya Kak Vika. Ya. Nah terus kalau bawa buah tapi dari hasil mencuri, boleh nggak itu? Nggak boleh dong, kan itu bukan hak kita. Iya, nggak boleh ya anak-anak ya. Jadi apapun itu, meskipun itu untuk kebaikan, anak-anak tidak boleh melakukan. Karena apa? Mencuri itu juga merugikan orang lain. Coba kalau datang ke rumah orang yang tadi, nah ketuk pintu, tok 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 tok, Pak, boleh nggak aku meminta jambu airnya? Nah pasti diberi. Nah kalau kayak gitu boleh, berarti itu memang dikasih, diberi. Jadi anak-anak boleh mengambil. Tapi kalau langsung diambil seperti tadi, itu namanya mencuri. Nah, jadi anak-anak belajar untuk membedakan bagaimana menolong yang benar. Meskipun itu sebuah pertolongan, itu juga kadang bisa merusak orang lain. Seperti tadi, membuat PR. Nah, kalau kita menolongnya, memberikan penjelasan, jadi teman kita pun juga belajar. Dia akan menerima pelajaran juga, dan dia akan menerima penjelasan dengan baik. Tapi kalau dikerjakan, pelajaran hari itu dia nggak akan masuk di otaknya. Jadinya temannya bodoh ya Kak Vika, ya nggak mengerti. Nah, banyak hal-hal yang memang anak-anak harus pelajari. Bagaimana cara menolong yang benar. Seperti Esther tadi lakukan. Nah, Esther di negara itu adalah orang asing, seorang Yahudi, orang asingnya. Kebetulan Tuhan memberikan kepercayaan kepada Esther untuk menjadi seorang ratu. Tapi dia tidak semata-mata langsung rajaku, bangsaku terancam. Dia tidak semata-mata seperti dia mencari saat yang tepat di mana dia sedang duduk-duduk makan bersama dengan Haman, kemudian dia menceritakan kesedihannya, keluhannya kalau bangsanya terancam. Nah, di situ Esther bertindak dengan bijak, dengan cerdas. Nah, anak-anak pun juga Bu Yuan harap juga bertindak dengan bijak, dengan cerdas. Apapun yang anak-anak kerjakan, anak-anak berpikir dulu, ini bagus atau tidak. Karena sama-sama menolong itu pasti ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan. Seperti saat ulangan, anak-anak ulangan nih, wah kasihan temanku mah nggak bisa ulangan,
terus aku bisa nih, aku tahu semua, terus dikasih tahu jawabannya, itu namanya tidak menolong ya. Kalau anak-anak memang mau menolong teman, kalau memang temannya tidak bisa, setelah ulangan, nah boleh nih ngobrol sama temannya. Teman, kamu bisa enggak? Bagaimana kalau kamu main ke rumah, kita belajar bersama, aku akan jelasin ke kamu. Nah, itu ya. Nah, menolong teman pun juga harus ada caranya. Tidak langsung ditolong gitu aja, tidak ya. Dan begitu juga saat kita temannya di sekolah ya, kok ternyata sudah ada yang masuk sekolah toh. Nah, peraturannya adalah tidak boleh jajan. Jadi anak-anak harus membawa bekal dan tidak boleh meminjam alat tulis. Nah, berarti kalau temanku tapi nggak bawa alat tulis, buyuan, bagaimana ini? Aku mau nolong nih. Anak-anak boleh menolong kalau punya ballpoint atau pensil lebih dari satu. Kalau mau tolong ya sudah, dikasihkan ya, diberikan, tapi dengan perjanjian besok jangan ketinggalan ya alat tulisnya. Perjanjian seperti itu ya. Jadi besok lagi temannya akan membawa pensil atau ballpoint sendiri tanpa meminjam. Begitu juga kalau jajan, ya udah dikasihkan, misalnya bawa 2 bungkus, ya udah kasihkan gitu. Tapi ada perjanjian, besok bawa sendiri ya, jangan jajan. Karena apa? Kita pasti harus menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya. Karena tetap kita membatasi kegiatan kita untuk kesehatan kita sendiri ya. Anak-anak mau ndak nanti sekolah online lagi, kan ndak mau toh. Nah, makanya sekolah tatap muka dinikmati, tapi dipatuhi aturannya. Ini Kakak Vika belum tatap muka ya? Sempet tapi sekarang nggak lagi. Kak Vika belum tatap muka dulu ya, sempatnya ya? Ya. Dulu sekali. Nah, makanya anak-anak bersyukur yang sudah tatap muka, tapi harus patuhi aturannya ya. Kalau waktunya pulang, langsung pulang. Jangan di pojok-pojok sekolah ya. Dia kadang sering lihat tuh anak-anak masih ada di pojok-pojok sekolah, ya sudah ya. Anak-anak harus patuh pada peraturan ya. Boleh menolong, tapi belajar menolong dengan cerdas. Dilihat dulu, ini baik nggak? Ini malah merugikan nggak ya? Jangan sampai pertolongan kita merugikan orang lain ya. Kita akan mengakhiri firman kita pada hari ini, dan kita akan meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan memampukan kita menjadi anak-anak yang siap untuk menolong dengan cerdas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah jagai kami, Engkau telah mengajari kami untuk dapat menjadi pahlawan, untuk dapat menolong sesama kami dengan sikap yang bijak. Mampukan kami Tuhan untuk bersikap bijak dalam setiap tutur kata kami, dalam setiap perbuatan kami, sehingga kami dapat menjadi penolong yang seturut kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk kita akan melanjutkan pujian kita kali ini. Kita akan melanjutkan sekolah minggu kali ini ya. Anak-anak boleh taruh Alkitabnya dan jangan lupa persiapkan persembahannya. Dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa titipkan sama mama atau papa ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita dan kita pujikan apa, Bu Yuan? Sungguh ku bangga Bapa. Yuk kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan negeriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki.
Tak terasa kita mau selesai ibadah sekolah minggu kali ini ya Kak Vika ya. Tapi jangan bersedih ya, karena Tuhan tetap akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kali ini. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Yesus, kembali kami bersatu berkumpul berdoa kepadamu Yesus. Kami mau berterima kasih atas berkat penyertaan Yesus sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini sampai selesai dengan baik. Kiranya berkati Yesus, firman yang tadi sudah disampaikan oleh Tuhan, pujian-pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, berkenan kepadamu Yesus, dan ampuni kami Yesus jika dalam melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini Yesus melakukan dosa atau kesalahan yang tidak berkenan di depan-Mu. Kami mohon ampun Yesus. Terima kasih Yesus, sertai kami terus Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Bu Iwan. Iya. Dengan pujian apa Kak Vika? Dialah segalanya. Ya anak-anak, memuji Tuhan bersama-sama ya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Oke anak-anak, jangan lupa selalu ingat bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Akan senantiasa menyertai anak-anak ya. Sampai ketemu lagi. Di sekolah minggu depan bersama kakak-kakak yang lain. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.